Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas sebuah materi yang berjudul tentang penayangan kegiatan pemberantasan kejahatan dan kekerasan seperti acara 86, The Police, Jatan Ras, dan acara seperti Custom Protection ditayangkan di Net TV. Sebelum itu tidak lupa juga saya memperkenalkan teman-teman saya dan saya sendiri. Di sini ada saya Muhammad Farhan Ferdiansyah sebagai moderator. Ada Puspita Damayanti sebagai pembicara, ada Muhammad Ridwan Alamsyah sebagai pembicara, dan Muhammad Rafli Nur Asmi sebagai pembicara. Baik, langsung saja tanpa buang waktu. Menurut saudara Ridwan nih, gimana sih tanggapannya mengenai acara penayangan seperti ini yang ditayangkan di televisi, yang dimana acara itu disaksikan oleh khalayak ramai? Dan adakah poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam mengenai acara penyiaran seperti ini? Ya, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya yang telah hadir. Sengaja saya akan jawab. Jadi, menurut saya, poin yang terpenting di sini adalah karena ini merupakan suatu karya kejurnalistikan yang mana di sini menampilkan para polisi yang berpatroli atau menjalankan tugasnya. Lalu kita rekam kegiatan mereka seperti apa. Karena hal itulah, tayangan seperti ini harus memenuhi etika jurnalistik. Dan menurut saya tidak boleh lepas dari hal itu. Karena hal ini penting, yang mana dalam siaran ini melibatkan masyarakat itu sendiri di dalamnya. Dan memang banyaknya seperti itu. Namun, di sini yang saya temukan adalah adanya suatu pelanggaran dari acara seperti ini, atau dari polisiannya sendiri, saya tidak tahu, sehingga dalam acara ini sempat pernah menampilkan wawancara terhadap korban pelecehan seksual. Mau itu disensor atau tidak, bagi saya ini melanggar ya. Mungkin untuk disensor tidak apa-apa, tapi menurut saya ini masih melanggar karena tidak sesuai kode etik. Takutnya membuat korban pelecehan seksual ini trauma dan juga mengingat-ingat kembali apa yang dialaminya. Nah, maka dari itu seharusnya tayangan seperti itu tidak pernah mewawancarai atau bertanya kepada korban pelecehan seksual ini. Seperti itu. Lalu yang kedua, poin penting yang harus ada di acara seperti ini, yaitu menurut saya seperti transparansi, di mana saya sebenarnya cukup curiga atau cukup heran acara seperti ini itu tidak menampilkan keseluruhannya. Jadi hanya menampilkan apa yang ingin ditampilkan saja, seperti itu. Tidak jelas bagaimana nasib korban atau nasib bukan korban, lebih ke masyarakat yang terciduk oleh polisi, seperti itu. Di sini polisi hanya menampilkan hanya melakukan seperti teguran saja. Banyaknya seperti itu. Dan ini cukup membuat saya kesal sebenarnya, karena ini bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap orang-orang yang tampil dalam acara ini. Seperti itu. Baik, mungkin dari saudara Raffi ada tanggapan mengenai apa yang disebutkan dari saudara Ridwan mengenai privasi atau transparansi yang ditayangkan di acara tersebut. Baik, terima kasih
waktunya kepada moderator Rehan. Dan mungkin menurut saya sih, saya setuju dengan tanggapan dari saudara Ridwan tadi ya. Privasi menurut saya privasi itu harus dijaga, apalagi privasi korban. Karena tidak etis seperti privasi korban tapi disiarkan di acara televisi yang disaksikan oleh seorang di seluruh Indonesia ya. Apalagi itu adalah korban, dan pasti korban itu akan trauma dan jika itu disiarkan dan diupload ke YouTube, maka bisa jadi korban akan trauma berkepanjangan. Mungkin lebih etisnya korban itu tidak usah ditayangkan, tapi kalau pelaku kejahatan itu ditayangkan nggak apa-apa, biar ada efek jerah gitu buat para pelaku kejahatan tersebut. Seperti itu si Rehan. Baik, terima kasih. Mungkin dari saudara Puspita ada tanggapan? Tanggapan saya sendiri sih sangat setuju ya dari Raffi bahwa privasi kan harus dijaga karena itu kan berpengaruh pada stigma terhadap korban ke depannya. Terus privasi juga kan kontroversi. Udah cukup. Baik, lanjut ke bahasan kuda ya. Di sini ada yang membahas mengenai acara ini disebut sedikit mengarah ke acara seperti reality show. Bahkan beberapa sumber mengatakan acara ini mungkin juga sebagai edukasi bagi masyarakat dan pengingat contoh bagi masyarakat agar mereka jera ketika melakukan perbuatan seperti ini akan disiarkan dan ditayangkan di televisi. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Oke, menurut saya cara ini memang lebih dilabelinya dengan reality show ya. Ya katakanlah seperti acara-acara uang kaget atau bedah rumah. Hanya saja berbedanya dari benefitnya. Kalau uang kaget itu bisa dibilang membantu masyarakat, tapi harus mengikuti program di mana harus lari-lari agar bisa dapat membelanjakan uang tersebut dan menjadi milik orang tersebut. Nah, sementara di acara seperti 86 atau Jatanras ini benefitnya ialah mungkin bagi masyarakat menurut saya tidak ada. Ini lebih ke masyarakat, benefitnya ini lebih untuk pihak kepolisiannya sendiri, di mana hanya untuk meningkatkan citranya saja menurut saya. Dan benefitnya bagi masyarakat untuk hal yang penting sih nggak ada. Mungkin hanya sebagai hiburan saja, lebih ke acara entertainment. Memang acara ini disiarkannya itu pada malam hari ya, jam 10 atau jam 11, agar tidak ada anak-anak yang menonton. Tapi tetap saja acara ini diupload di YouTube. Dan tentu kita tahu siapapun bisa mengakses YouTube ini. Jadi menurut saya, bagi saya sama aja bohong gitu, diupload ke YouTube. Terus di TV disiarkannya malam hari, hampir tengah malam atau tengah malam. Di acara ini hiburannya memang sangat lebih dominan hiburan dibandingkan edukasi. Mengapa? Ya seperti kita lihat, biasanya acara ini dibuka dengan polisi lalu lintas yang mana memperlihatkan pelanggaran lalu lintas. Ya kita tahu di Indonesia memang masih banyak pelanggaran lalu lintas. Tapi melalui acara ini kita seperti diperlihatkan bahwa masyarakatlah yang salah dan polisi yang benar. Meskipun memang kenyataannya masyarakat salah, tapi polisi pun tidak sepenuhnya benar menurut saya. Dalam segmen yang lainnya diperlihatkan tim-tim polisian yang berpatroli di malam hari. Seperti yang di Bandung itu ada tim Prabu misalnya. Jadi mereka ini berkeliling kota Bandung seakan-akan itu memang sengaja mencari
anak-anak muda yang sedang nongkrong di tempat yang gelap seperti itu. Dan juga ini mungkin bagi masyarakat sendiri seperti ada rasa kepuasan gitu melihat anak-anak seperti ini tuh ditindak. Tapi yang kita tahu ya begitu lagi. Dan jatuhnya menurut saya seperti hiburan saja, tidak lebih dari reality show-nya. Dari sisi reality show-nya. Baik, terima kasih tanggapannya. Mungkin dari saudara Raffi ada tanggapan mengenai acara ini yang disebut lebih ke acara hiburan. Terima kasih Rehan atas waktunya. Kalau menurut saya sih apa yang dikatakan si Ridwan tadi, saya ada yang setuju dan saya ada yang nggak setuju juga. Tadi Ridwan mengatakan acara ini hanya pure manfaatnya itu hanya di pihak kepolisian saja, masyarakat itu nggak ada benefitnya. Tapi menurut saya masyarakat juga dapat benefit dari penayangan 86 ini. Karena apa? Bisa jadi masyarakat itu lebih aware terhadap suatu kejahatan misalnya di malam hari, banyak begal dan lain sebagainya. Bisa jadi juga buat edukasi bagi masyarakat. Jadi di sini ya benar memang kepolisian juga pencitraan, tapi masyarakat juga kita dapat benefitnya dari penayangan tersebut. Mungkin seperti itu, Pak Ilham. Baik, mungkin dari saudara Puspita Damayanti ada tanggapan mengenai apa yang dibicarakan tadi? Ya, terima kasih Rehan. Kalau menurut aku sendiri sih, acaranya lebih kecondong ke hiburan ya, seperti memperlihatkan sebuah film, laga yang membuat jantung saya berdebar-debar. Asik. Dan juga saya setuju dengan Rafli, meski condong ke hiburan, tapi benefitnya kepada masyarakat masih ada, meski tidak cukup banyak. Gitu aja sih. Dan adakah menurut saudara Ridwan mengenai poin edukasi yang dikemas secara entertainment? Ketika acara ini realitanya disaksikan di televisi maupun di gadget dan mengandung simpati dan menarik perhatian dari masyarakat. Silakan saudara Ridwan. Ya, terima kasih saudara Rehan. Oke, menurut saya di sini acaranya memang disiarkan di televisi dan juga YouTube. Jadi menurut saya semua orang mulai dari anak-anak hingga dewasa bisa menontonnya. Dan juga soal edukasi memang menurut saya sangat dibalut dengan entertainment atau hiburan. Di sisi lain ya jujur saat saya menonton, saya memang menikmatinya, menontonnya, tapi dari segi edukasi yang saya rasakan hanyalah ya mungkin sedikit. Terlepas dari itu, yang dicari memanglah emosi ya atau simpati dari masyarakat sendiri terhadap program yang ditayangkan, seperti banyaknya pelanggaran oleh masyarakat seperti itu. Hal ini membuat masyarakat sendiri itu seperti ternyata miris ya gitu, masyarakat Indonesia itu ternyata seburuk ini ya gitu. Dan menurut saya ini tuh cukup buruk bagi stigma masyarakat itu sendiri. Ya, jadi memang mencari simpatinya itu menurut saya cukup salah ya. Mungkin benar untuk mencari simpati terhadap polisi, bahwa polisi itu sudah sangat berjuang, sudah sangat bekerja keras untuk membenarkan masyarakat, tapi masyarakatnya sendiri yang tidak mau dibenarkan. Nah, hal inilah yang nantinya akan menurut saya menempel di masyarakat itu sendiri. Dan menurut saya ini merupakan sesuatu yang salah. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, masyarakat mungkin memang salah, tapi polisi juga tidak sepenuhnya benar. Di sini kita hanya melihat apa yang ditampilkan di kamera. Di balik itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa saja mungkin, dalam tanda kutip mungkin, polisi ini melakukan suatu hal yang tidak benar, seperti mungkin tindakan kekerasan atau mengancam. Kita tidak tahu apa yang ada di belakang layar. Nah, untuk edukasinya
menurut saya memang hanya sebatas itu, hanya sebatas mencari simpati. Ya mungkin memberitahu masyarakat bahwa di luar sana bahaya itu juga bagus. Tapi jika hal seperti ini terus berlangsung, orang-orang akan mengecap terlalu buruk terhadap jika keluar malam gitu. Dan menurut saya mungkin ada yang bekerja sampai malam, ada juga yang memang harus keluar pada malam hari gitu. Dan ini bisa saja membuat orang-orang sangat takut untuk keluar malam hari. Dan menurut saya ini tidak bagus gitu. Karena tidak sepenuhnya salah jika orang memang ingin keluar malam hari. Seperti ke warung atau ke supermarket gitu. Bisa saja nanti pada akhirnya itu orang-orang akan takut untuk ke supermarket pada malam hari. Ataupun keluar untuk mencari makan. Biasanya kan orang-orang cari makan malam untuk beli nasi goreng. Kan yang jualannya itu memang malam hari gitu. Jika orang-orang takut untuk keluar rumah, ya kasihan juga gitu kan. Terkena efek dari program ini. Menurut saya itu sisi negatifnya. Berarti memang baik lagi ke orang masing-masing ya. Baik, terima kasih. Mungkin dari Saudara Raffi Rasmi ada tanggapan mengenai apa yang dibicarakan dari Saudara Ridwan mengenai acara ini mengandung simpati dan menarik perhatian dari para masyarakat gitu. Tanggapan dari saya sih, saya ada yang setuju dengan beberapa pernyataan dari Saudara Ridwan, dan ada juga yang kontra. Yang setuju itu terutama di penayangan tentang kejadian yang malam-malam, banyak orang mabuk, banyak begal, itu jadi masyarakat itu jadi takut, misal masyarakat mau nyari makan, mau kemana-mana, masyarakat itu jadi kayak selalu deg-degan gitu, kemana-mana nggak aman, karena habis menonton dari tayangan dari 86 tadi. Terus yang saya kontranya dari pernyataan Ridwan tadi, misalnya ada sisi baiknya juga gitu. Misalnya masyarakat kita tuh jadi aware setelah menonton tayangan dari 86 tadi, misalnya masyarakat ini mau nyari makan malam-malam, masyarakat itu jadi waspada, misalnya tadinya nyari makan sendiri, terus akhirnya ngajak teman berdua, karena tadi habis nonton tayangan 86 tadi, jadi masyarakat itu ada rasa was-was diri gitu, jadi ada hati-hati gitu. Mungkin seperti itu sih. Terima kasih Saudara Raffi. Mungkin selanjutnya ada tanggapan dari Saudara Puspita mengenai apa yang dibicarakan tadi. Ya, tanggapan saya sendiri sih dari program televisi tersebut mampu ya memberikan efek kognitif, afektif, serta efek konotatif bagi seluruh masyarakat yang menyaksikan acara tersebut. Hal ini tuh dibuktikan dengan adanya perubahan pola pikir serta perubahan bersikap dari sebelumnya melanggar peraturan hingga lebih menaati peraturan setelah menyaksikan program tersebut. Gitu sih kalau menurut aku sendiri. Baik, terima kasih. Saya sedikit kembali ke bahasan tadi. Saya menarik di sini ada bahasan mengenai hal-hal yang di balik layar yang harusnya tidak ditayangkan di televisi. Menurut Saudara Ridwan, gimana pendapatnya jika saya katakan bahwa hanya manis-manis saja yang ditayangkan di televisi? Oke, terima kasih. Menurut saya sangat setuju sekali terhadap statement itu, bahwa acara seperti ini tuh emang menunjukkan manis-manisnya aja. Terlepas dari proses syutingnya, pasti harus melewati yang namanya proses editing dan juga lulus sensor. Mungkin. Jadi apa yang kita lihat ini adalah suatu rekaman yang sudah diedit atau bisa dibilang yang sudah dipilih-pilih bagian mana saja yang ingin ditampilkan. Dan juga di balik layarnya sendiri, karena itu tidak pernah direkam atau off the record, kita tidak tahu apa yang terjadi setelahnya terhadap pelaku ataupun
korban yang ditayangkan di program tersebut. Karena program seperti ini hanya menampilkan dalam tanda kutip manis-manisnya saja, dan ya sudah jelas bahwa program seperti itu memang tujuan utamanya itu untuk meningkatkan citra polisi. Tapi dari berbagai tanggapan yang saya terima, baik di sini maupun di luar, bisa dalam ya sebut saja komentar dari netizen, bahwa ya acara seperti ini tuh melebih-lebihkan gitu. Pihak kepolisian sangat ingin terlihat citranya baik. Di sini anggap saja polisi itu seperti pahlawan dan masyarakat itu seperti penjahatnya gitu. Ini juga menurut saya sangat buruk untuk citra masyarakat dan memang bagus untuk citra polisian. Seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin Saudara Raffi ada tanggapan mengenai citra yang tadi dibicarakan oleh Saudara Ridwan. Mungkin tanggapan dari saya setuju dengan pernyataan Saudara Ridwan tadi ya. Jadi masyarakat itu mungkin jadi ada rasa penasaran gitu. Proses di balik layar ini, apakah polisi itu masih sama seperti yang ditayang televisi atau malah berubah sebaliknya gitu. Jadi kurang transparansi. Tapi saya juga agak setuju juga sih, mungkin kalau ditayangkan semua di televisi mungkin acaranya jadi over waktunya gitu. Jadi polisi hanya menayangkan poin-poin pentingnya saja gitu menurut saya, Raihan. Baik. Terima kasih Saudara Raffi. Mungkin dari Saudara Puspita ada sedikit tanggapan mengenai apa yang dibicarakan tadi dari Saudara Ridwan dan Raffi. Untuk menurut saya sih sama-sama aja setuju sama dua-duanya, karena emang yang saya lihat dari televisi sendiri kebanyakan nggak ada kebanyakan tuh polisi semua yang selalu ditayangin tuh yang bagusnya doang. Tapi kenapa kayak setiap yang disorot orang sedang mabuk terus atau kesalahan digerebek, tapi sikap polisi belum tentu seperti itu sih kalau menurut saya. Baik, terima kasih atas segala tanggapan dan kesimpulan bahasan dari teman-teman. Mungkin kesimpulannya adalah ada beberapa poin-poin yang harus diperhatikan dalam penyiaran acara seperti ini. Seperti privasi korban yang harus diperhatikan, lalu ada poin di mana acara itu mengarah seperti acara reality show, dan poin edukasi yang dikemas secara entertainment juga, seperti yang dibahas tadi. Dan ada poin juga di mana acara ini hanya manis-manis saja yang ditayangkan, seperti polisi menjadi orang baik dan masyarakat seperti kesannya jahat, seperti itu. Mungkin sekian bahasan yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir berbincang bersama dalam bahasan kali ini. Mungkin sekian yang kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.